Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, pemirsa Garuda TV? Senang sekali hari ini saya Eli hadir kembali menyapa Anda tentunya untuk program Rembuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Jadi program ini memang adalah tempatnya arek-arek Surabaya, tentunya wadah juga bagi legislatif kita, wakil rakyat kita untuk bisa menjawab beragam topik terhangat di Kota Surabaya. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai penataan infrastruktur penunjang kawasan wisata. Jadi kalau mungkin kita melihat penataan dan juga revitalisasi infrastruktur di kawasan pariwisata itu memang menjadi sebuah poin penting begitu ya yang harus diperhatikan, termasuk juga seperti akses jalannya, terus juga akomodasinya, termasuk juga tempat makan dan juga pusat perbelanjaan. Dan yang tidak kalah penting adalah soal parkir dan juga beberapa fasilitas lainnya. Seperti apakah tentunya ini akan coba kita diskusikan begitu ya. Karena tamu kita di hari ini, beliau sangat luar biasa yang merupakan anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, ada Bapak Ahmad Nurjayanto. Apa kabarnya Pak Ahmad? Alhamdulillah baik, Mbak. Senang sekali sudah meluangkan waktunya untuk bisa menyapa pemirsa Garuda TV. Bapak, karena tema kita di hari ini adalah infrastruktur penunjang kawasan wisata. Seperti apa ini? Mungkin bisa diberikan penjelasan perkembangan kawasan wisata di Kota Surabaya, Bapak. Ya, jadi begini, Mbak. Kawasan wisata ini kan harus kita bicaranya kan jangka panjang, bukan hanya jangka pendek. Ya. Artinya banyak sekali anggaran dari pemerintah kota ini yang dikeluarkan untuk investasi. Baik. Untuk investasi di bidang pariwisata. Artinya nantinya bisa mendongkrak bagaimana bangkitan-bangkitan ekonomi ketika wisata itu tumbuh kan gitu kan. Seperti UMKM dan lain sebagainya. Ya. Jangan sampai banyak investasi tadi yang sudah masuk, tetapi dampaknya tidak sampai, jangankan BEP, jangan sampai BEP sudah surut dan sudah tidak diminati lagi oleh masyarakat. Nah ini kan harapan kami memang ini bisa sampai jangka panjang gitu. Contohnya banyak kan, misalnya di wisata Kenjeran. Nah, ini kan sebenarnya dulu sempat menjadi pusat wisatanya arek Surabaya. Ikonnya Kota Surabaya bahkan ya. Iya, kalau mau makan kerang, mau makan ya di Kenjeran gitu ya, Pak. Tetapi tata kelola yang tidak sampai dipikirkan secara panjang, akhirnya kan tergerus oleh zaman. Sebenarnya kalau bicara soal kawasan wisata, mana sih Pak yang tengah menjadi fokus dari pemerintah Kota Surabaya? Pak Ahmad. Kalau hari ini memang banyak Mbak ya, kalau wisata Surabaya yang terbaru mungkin Taman Harmoni yang barusan diresmikan kemarin. Ya, rumah bambu itu ya? Rumah bambu itu bagus sekali kan tempatnya gitu. Terus kalau agak lama sedikit ada di Kota Tua, ya, Kota Tua yang destinasi bangunan-bangunan yang sangat memberikan pelajaran bagi generasi kita bahwasanya Kota Surabaya ini dulunya adalah memang tempat yang sangat bersejarah. Nah, kalau ditarik lagi ke Jalan Tunjungan itu ke Tugu Pahlawan, terus jalan ke Blauran, terus temunya di Jalan Tunjungan. Nah, itu kan sebenarnya satu kesatuan yang kalau di zaman kolonial dulu itu adalah satu rangkaian sampai Jalan Darmo itu kan jalan utama semua. Jadi di sepanjang itu ada bangunan-bangunan yang memang dulu dipergunakan oleh para pahlawan dan juga di zaman penjajahan itu sebagai tempat pemerintahannya di zaman kolonial Belanda. Sebagai masukan Pak Ahmad, mungkin kita sebagai warga Kota Surabaya melihat begitu ya, sudah cukup banyak sebenarnya kawasan wisata yang menjadi perhatian begitu ya. Bahkan mungkin dari segi dana yang dikucurkan untuk bisa membangun tempat itu juga sudah luar biasa besar begitu ya. Cuman kadang kita sebagai masyarakat Kota Surabaya itu merasa kok kayaknya memang hiruk pikuknya itu hanya di awal begitu kan, tidak bisa terus berkelanjutan, yang itu terus membuat orang untuk bisa datang secara terus menerus begitu kan. Jadi hanya awal selesai begitu. Apa mungkin kritik yang bisa disampaikan Pak Ahmad untuk itu semua? Jadi yang saya sampaikan tadi Mbak, memang kebanyakan itu kan 1-2 tahun aja gitu kan. Akhirnya bahkan nggak sampai. Itu akhirnya meredup, akhirnya hilang. Apa yang menyebabkan itu Bapak? Gitu. Kalau saya melihat itu pertama mungkin dari akses. Akses ketika kita membuat suatu destinasi itu yang paling penting itu adalah akses. Karena ketika akses itu mudah, pada akhirnya orang akan menjangkau ke situ
sangat mudah dan enggak sulit sama sekali gitu kan. Ketika aksesnya mudah di pinggir jalan, terus ada angkutan umum yang terintegrasi ke sana, itu akan sangat memudahkan gitu. Tapi kalau misalnya wisatanya sudah masuk jauh, terus akses ke jalannya kecil di sana, nah ini kan juga menyulitkan. Apalagi ketika malam hari dan sebagainya, masyarakat kan mungkin akan takut penerangannya masih kurang baik, memadai. Nah, betul. belum lagi kan kalau misalnya di hari-hari wisata, ketika pertama pembukaan di tahun-tahun pertama itu kan pasti macet di situ ya. Itu kan yang harus dipikirkan. Tapi kalau tempat itu nyaman, parkirnya enak, terus wisatawan merasa nyaman di situ, saya rasa bisa sangat terus berkembang karena dari generasi-generasi itu kan tiap tahun kan selalu berganti gitu. Sebenarnya kalau bicara itu semua, ada nggak sih Pak sebuah kajian yang mendahului? Artinya memang penataan tempat wisata ini butuh perhatian dari segi jalannya, infrastrukturnya tadi, terus juga mungkin parkirnya, lahan parkirnya, fasumnya, itu juga ada nggak sebenarnya untuk itu semua, Pak Ahmad? Sebenarnya harusnya ada, tetapi kadang-kala kan memang diramaikan dulu untuk menghidupkan masyarakat sekitar, untuk mempertahankan budaya itu, baru nanti diperbaiki setelahnya. Ya mungkin ada bolak-baliknya, mungkin dipikirkan sama kayak misalnya di Jalan Tunjungan dulu kan awalnya kan memang untuk menghidupkan tenan-tenan di situ, makanya diperbolehkan parkir di tepi jalan umum yang lagi ramai kemarin itu diperbolehkan. Tapi sekarang ketika sudah ramai dan dampaknya mungkin bagi masyarakat luas ini kerasa banget. Kerasa kalau lewat situ macet, akhirnya dirapikan, diberikan kantong-kantong, ditata sambil jalan. Tetapi kalau menurut saya mending ya memang kalau bisa ditata dari awal, biar tidak ada perubahan dan tidak ada isu sosial lagi nanti ke depannya, mending dari awal ini sudah dipersiapkan. Oke, betul. Bicara soal lahan parkir Bapak, seberapa intens sebenarnya, seberapa fokus kita menyelesaikan problem-problem soal parkir di Kota Surabaya, khususnya mungkin yang berkaitan dengan tempat-tempat wisata tadi? Iya, kalau misalnya kemarin kan parkir ini kan di tempat wisata Mbak ya, ini kan memang sudah didahului oleh Pak Wali kemarin, Pak Eri Cahyadi yang waktu di KBS ada parkir liar yang memungut sampai 30.000. Nah, ini kan hal-hal yang memang dirasa sama wisatawan, lapo aku ke KBS, wisata KBS, parkirnya mahal dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut tutur. Nah, akhirnya menjadikan wisata itu redup gitu Mbak. Nah, jadi kalau misalnya itu ditata dengan baik ya, pasti saya merasa dampaknya juga akan sangat wisatawan merasa nyaman. Terus belum lagi kalau misalnya masalah keamanan juga, parkirnya tidak aman, tentu akan wisatawan juga mikir-mikir, nanti pulang dari sana helmnya hilang, misalnya motornya hilang lah, ini kan. Tapi itu nyata loh. Itu kadang hal-hal yang seperti itu memang pernah atau bahkan sering dialami begitu ya Pak. Nggak banyak tapi ada. Nggak banyak tapi ada. Apa tantangan terberat menyelesaikan problem-problem soal parkir itu Pak Ahmad? Ya mungkin kesadaran masyarakat juga untuk parkir di parkir tempat yang yang resmi. Betul. Kadang-kadang kita itu merasa budaya masyarakat kita itu kan kejauhan parkir di tempat yang resmi jauh. Yang resmi jauh. Padahal itu lebih aman, kalau di situ kan sebenarnya lebih aman kan di situ. Seperti di Jalan Tunjungan kan hari ini sudah ada kantong-kantong parkir yang ditata oleh pemerintah kota, dan ini kan sangat kalau kita lihat ya sangat membantu masyarakat Kota Surabaya juga yang akan melewati Jalan Pasar Tunjungan, karena Jalan Tunjungan ini kan memang pusat ekonomi dan pemerintahan. Jadi memang hiruk pikuknya Surabaya itu ada di daerah situ gitu Mbak. Baik, nanti kita akan coba lanjut kembali begitu ya. Masih ada banyak hal yang bisa kita gali dari tamu kita di hari ini. Kita harus jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Itu panennya hanya sekali. Jadilah saksi langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap Senin hingga Jumat dan Jendela Istana akhir pekan. Setiap Sabtu hingga Minggu pukul 8:30 malam. Hanya di Garuda TV. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar,
Hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Ambil kesempatan untuk memaksimalkannya apa enggak tuh? Tunjukkan buktinya. Bahas semua isu hangat bersama ahli dan pakar terpercaya. Pelapornya saudara Jokowi. Anda teriak. Oke, diam, tenang dulu di sini. Indonesia Kita. Setiap hari pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Wakil Inggris Aston Villa juga akan menjamu jawara. Pengabdian Trent Alexander. Garuda Sport 8 setiap hari pukul 7 pagi, 3 sore dan 11 malam hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia. Dalam Harmoni Indonesia, setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Demi beberapa ekor kucing, seolah anak rela menembus banjir yang penuh resiko. Seorang anak yang memberi kejutan kepada ayahnya berupa sebuah gitar baru. Saksikan kisah penuh makna di Orang Baik setiap hari pukul 5 pagi dan setengah 2 siang hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Luar biasa. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Rally Dakar Special Edisi. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Ajang mengasah kemampuan pembalap. Otomotime. Setiap hari Sabtu, pukul 3 sore, hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Program kunci dari Pak Prabowo adalah membangun SMA unggul. Tempat di mana ide Kami Selisabeth memiliki punya program arti unggulan. penting. Kami beri nama Transkiara H. Orang penting setiap Jumat pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Tidak hanya banyak kebudayaan Betawi yang disajikan. Polisi menyita sepeda motor. atau patrol cyber menemukan Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Harus meminta masukan. Silakan warga. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Yang memang sudah tidak layak untuk difungsikan. hadir seluruh komponen dan juga tokoh-tokoh utama. Laporan 8 siang. Setiap hari pukul 12 siang hanya di Garuda TV. Ya, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami, pemirsa Garuda TV, untuk program Rembuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Ketika warga Kota Surabaya memiliki banyak opsi begitu ya untuk bisa menghabiskan hari liburnya, sekedar mengajak jalan sore keluarga, itu kadang kita nggak perlu pusing lagi kalau memang di Kota Surabaya itu sudah memiliki tempat-tempat tujuan wisata. Cuman kadang yang menjadi perhatian kita bersama, kenapa sih perhatian kita itu kadang masih kurang bisa
ya, fokus begitu. Artinya Surabaya itu sudah bisa loh menyajikan beberapa tempat wisata yang itu memang dibutuhkan oleh warganya. Nah, kali ini kita akan coba kembali tanya begitu pada wakil rakyat kita, Pak Ahmad. Kembali saya ingin tahu, ini berkaitan dengan infrastruktur Bapak. Infrastruktur menuju beberapa kawasan wisata tadi, begitu kan. Apa sih yang menjadi kendala Pak sampai dengan hari ini? Mungkin masih belum optimal ya, entah itu jalannya yang kurang lebar, jadi masih menimbulkan kemacetan, jalannya yang masih mungkin banyak yang berlubang, begitu kan, yang sampai akhirnya membuat orang itu jadi berpikir 2 kali untuk bisa datang ke tempat wisata itu tadi, Pak Ahmad. Iya Mbak, jadi memang kan yang mungkin kurang diperhitungkan secara matang itu kan tingkat kehadiran ketika objek wisata itu sudah jadi. Betul. Nah, kadang-kadang kita nggak siapnya di situ. Biasanya jalan yang dilalui itu nggak macet. Misalnya per jamnya misalnya 100 mobil yang bisa lewat. Begitu ada yang viral? Begitu ada viral di media sosial, itu akhirnya bangkitannya itu lebih dari yang diperkirakan. Nah, ini kan yang kadang-kadang butuh effort juga dalam ketika itu sudah harusnya ada alternatif ABC gitu kan. Ketika nanti ini wisata ini akan booming, nanti alternatifnya seperti apa gitu kan. Itu yang perlu sebenarnya harus kita pikir bersama. Kendala infrastruktur untuk jalan-jalan yang dirasa memang butuh pelebaran, itu apa saja, Bapak? Biasanya paling mahal pasti pembebasan lahan. Oke. Untuk itu pembebasan lahan ini kan juga butuh biaya yang cukup tinggi juga. Gitu kan. Itu ada semacam opsikah yang akan dipilih Pak oleh pemerintah Kota Surabaya atau sudah masuk dalam anggaran di legislatif juga untuk bisa mengembangkan beberapa kawasan wisata di Kota Surabaya Pak untuk masalah infrastruktur itu? Sebenarnya di RPJMD itu kan di Disbud Porapar itu kan sebenarnya sudah masuk semua. Tetapi ini kan sesuatu yang harus terintegrasi Mbak, bukan hanya soal pariwisatanya, tetapi jalan itu kan di divisi yang lain. Misalnya di divisi di SDABM untuk PU untuk jalannya, terus DPRKPP juga, ya kan gitu. Jadi harus saling terintegrasi. Jadi satu program ini harus memang diampu oleh beberapa dinas dan harus duduk bersama gitu. Nggak bisa misalnya ini mau membangun Taman Harmoni. Taman Harmoninya bagus, tetapi akses menuju sana kan harus butuh dukungan butuh diskusi lebih jauh terkait akses-akses yang bisa mempermudah itu dengan beberapa dinas. Betul, kita bicara kawasan harmoni itu ya, lewat Keputih itu tanpa adanya tempat yang viral saja sudah cukup crowded di sana, apalagi nanti begitu banyak warga yang ingin datang, itu harusnya juga bisa menjadi bahan pertimbangan begitu ya Pak Ahmad ya? Karena memang kalau saya melihat Taman Harmoni itu memang sangat bagus sekali Mbak. Artinya dia di sana itu menyajikan beberapa alternatif destinasi yang membuat wisatawan itu nggak akan jenuh. Kalau kita melihat beberapa destinasi di Surabaya ini khususnya kan cuma satu, misalnya pantai aja, terus naik perahu aja gitu kan. Tetapi kalau di sana itu kan ada beberapa alternatif, bisa semi kebun binatang, ada rumah adat, ada beberapa taman-taman bermain. Nah ini kan beberapa alternatif yang nggak mungkin selesai dikunjungi. Kalau menurut saya ya sehari itu sudah capek gitu kan. Butuh waktu lagi untuk nyoba destinasi yang lain-lainnya itu tadi. Nah jadi ketika itu sudah lengkap dari sisi pariwisatanya, tentu infrastrukturnya juga harus mendukung juga ya, karena memang masyarakat itu akan menjadi viral seperti yang Mbak sampaikan itu, akan berbondong-bondong ke sana kan. Apa sih Pak dampak yang diharapkan pemerintah Kota Surabaya itu akhir-akhir ini fokus pada penataan kawasan wisata Pak Ahmad? Ya harapannya kan pertama kalau misalnya ya, ini ada beberapa destinasi yang memang beda peruntukan gitu kan. Kalau misalnya di wisata Kota Lama dan di Tunjungan ini kan memang juga selain untuk membangkitkan ekonomi juga untuk merawat, memperkenalkan edukasi wisata heritage itu kepada generasi selanjutnya, itu kan perlu kita jaga juga, karena banyak juga ditakutkan nanti kalau bangunan-bangunan tersebut tidak dijaga ya tentunya nanti sudah diperuntukannya sudah dirubah menjadi bukan lagi bangunan bersejarah juga, itu kesan satu. Tapi kalau yang lain-lain itu kan untuk bangkitan ekonomi, untuk menunjang memberikan wadah kepada masyarakat Surabaya, UMKM untuk bisa hadir di sana, untuk bisa menambah pundi-pundi pemasukan ekonomi keluarga, mungkin seperti itu. Bagaimana bisa memastikan Pak Ahmad setiap
lokasi wisata yang ada di kota Surabaya itu memberikan dampak secara ekonomi pada masyarakat yang ada di sekitar sana. Jadi jangan sampai mereka yang tinggalnya berdekatan tapi tidak turut merasakan, Bapak. Itu upaya apa yang harusnya coba mulai dipikirkan oleh pemerintah kota Surabaya? Ya, harusnya memang kalau ketika wisata itu sudah hadir di suatu tempat, minimal pertama satu warga di RW di sekitar tempat wisata itu harus ikut dilibatkan di dalamnya. Terus juga kelurahan akhirnya melebar di sepanjang jalan itu. Jadi permasalahan di Surabaya ini belum ada, kalau menurut saya Mbak ya, itu belum ada oleh-oleh yang unik, khas kota Surabaya yang bisa bertahan minimal sampai seminggu. Ini kan belum ada. Kalau misalnya kita bicara di Semarang ada makanan kering ya, yang bisa bertahan itu kan, kalau di Jogja ada bakpia dan sebagainya, itu kan bisa menjadi oleh-oleh. Jadi setiap jalan itu kan orang-orang bisa jualan di situ. Nah, kita kan masih makanan khas kita masih yang nggak bisa tahan lama. Misalnya rujak cingur, semanggi, ini kan nggak bisa dibuat oleh-oleh. Gitu. Kadang itu sebenarnya ide-ide kreatif itu selalu muncul begitu ya Pak ya. Cuman tidak semua mampu. Salah satunya mungkin yaitu tadi masukan dari Bapak itu faktanya belum ditangkap secara utuh oleh masyarakat kota Surabaya. Ini sebenarnya sebuah peluang bisnis begitu ya, sebuah peluang bisnis yang menjanjikan. Akan bisa menjadi ikonnya Kota Surabaya, oleh-oleh khas Kota Surabaya. Bapak, ini mumpung kita bicara soal beberapa kawasan wisata begitu ya. Begitu kita datang ke lokasi wisata tadi, kadang yang kita cari itu adalah fasumnya. Entah itu untuk kamar mandinya, begitu ya, untuk toiletnya, terus untuk tempat ibadahnya, musola, begitu kan. Termasuk juga jalan yang ramah untuk saudara kita yang difabel. Untuk yang seperti itu bagaimana Pak? Masukan-masukan yang bisa Pak Ahmad sampaikan? Harapan saya kan kemarin saya juga sampaikan di beberapa kesempatan itu, memang pertama itu kan mayoritas tanpa mengesampingkan gitu ya, karena memang mayoritas di Indonesia ini kan memang mayoritas Muslim, jadi ketersediaan tempat ibadah dan masyarakat Muslim ini kan ibadahnya paling, mohon maaf ya, maksudnya dalam sehari itu bisa 5 kali gitu kan. Jadi ini kan yang kadang-kadang jangan sampai berjubel di sana terus kotor, ini kan sudah tidak istilahnya sudah najis dan sebagainya, itu kan perlu dipertimbangkan gitu kan. Terus tempat ibadahnya juga yang kelihatan, artinya nggak menyusahkan, kadang-kadang di belakang pojok ya kan, sangat jauh gitu kan. Nah, terus juga untuk difabel ini kan juga memang kita kesetaraan ini kan memang perlu Mbak ya, untuk saudara-saudara kita ini bisa akses jalannya, ada jalan yang memang khusus bisa dilalui oleh saudara-saudara kita yang difabel agar bisa menikmati juga infrastruktur atau wisata-wisata yang ada di kota Surabaya. Bapak tadi waktu bicara soal akses untuk difabel, untuk yang terbaru di Taman Harmoni itu, Bapak melihat sudah cukup mendukung untuk teman-teman difabel, Pak? Secara umum sudah, Pak. Secara umum sudah. Cuma nanti mungkin ada perlu tambahan-tambahan sedikit-sedikit, mungkin masih nanti bisa kita komunikasikan dengan dinas terkait di PRKPP. Oke, baik. Nanti kita akan coba lanjut kembali, kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami, pemirsa Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Kami sudah meminta kepada Dinas Bina. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan, kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Untuk penghormatan, Dirjen Antara Indonesia dipandang sebagai lembaga. Saksikan laporan 8 malam. Setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Interogasi kepada pelaku. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62. Setiap hari pukul 11:30 siang dan pukul 5:30 sore hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya.
Penantian 13 tahun Harry Kane usai sudah. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush. Setiap hari Minggu, pukul 1 siang, hanya di Garuda TV. Alam yang mempesona. Budaya yang mengakar. Dan sejarah yang menawan. Setiap sudutnya selalu punya cerita yang akan diceritakan. Perjalanan keindahan dari negeri yang luar biasa. Jelajah Nusantara. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Garuda TV. Menyajikan kabar terbaru dari dunia hiburan tanpa batas. Bongkar semua fakta menarik di balik gosip paling panas dan terupdate. Allah, aku udah bagus banget saya dan keluarga. Dibahas secara mendalam dan akurat. Gosip panas selebriti setiap hari pukul 9:30 pagi hanya di Garuda TV. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Koperasi milik desa. Nah, kami mengusulkan kepada Menteri Desa bahwa ketahanan pangan merupakan program khusus dari Pak Prabowo. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Di seluruh kabupaten, di seluruh Indonesia kita monitor satu-satu. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Aturan kemungkinan dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari pukul 5 sore, hanya di Garuda TV. Dinamika ekonomi terkini, menyajikan analisa strategis. Semua tak lagi abstrak, kami rangkum dalam Laporan 8 Ekonomi. Terkait batas minimal luas rumah subsidi, PT Kereta Api Indonesia menyediakan pelayanan suite class compartment. Setiap hari Senin, pukul 10 pagi dan setengah 5 sore, hanya di Garuda TV. Menelusuri jejak cerita legenda dan sejarah, mengungkap fakta di balik mitos dan fenomena aneh di luar nalar manusia. Insiden berdarah pembunuhan para jenderal yang membuat ciut nyali. Saksikan misteri hidup setiap Kamis pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Memang butuh sebuah persiapan panjang begitu ya untuk bisa menjadikan tempat tadi itu jujukan warga kota Surabaya. Karena tema kita di hari ini adalah pembangunan beberapa kawasan wisata. Itu artinya memang kita akan fokus ke beberapa titik. Tadi untuk Jalan Tunjungan yang memang menjadi ikonnya kota Surabaya begitu ya. Ada Taman Harmoni tadi yang sudah disampaikan dan juga beberapa titik lainnya. Kembali Pak Ahmad, biasanya kalau untuk bicara soal tempat wisata itu selain masalah apa tadi infrastrukturnya, fasilitas umumnya. Ini kadang yang nggak boleh kita lupakan juga adalah proses pembangunannya. Jadi artinya untuk saluran airnya dan sebagainya. Itu kadang juga harusnya menjadi perhatian begitu ya Pak ya. Bagaimana Pak Ahmad? Jadi setiap bangunan itu kan harusnya memiliki sistem drainase yang memadai. Itu kan memang sejak di awal itu sudah harus dimasukkan di situ. Rekom drainasenya harus memenuhi. Karena memang kami di Komisi C kebetulan Mbak itu memang lagi fokus di situ. Karena apa? Karena memang Surabaya ini kan kondisinya sebenarnya berdekatan dengan lautan juga. Bahkan ada yang bilangnya daratannya lebih rendah daripada laut. Nah itu. Nah ini kan juga kedepannya kalau tidak dikelola dengan baik, ini kan membahayakan juga. Termasuk destinasi wisata yang dekat dengan laut, dengan pantai. Nah ini kan juga akan berbahaya. Maksudnya akan tidak menarik ketika musim hujan itu akan turun ketika banjirnya tidak dikelola dengan baik. Gitu, Mbak. Sebenarnya kalau bicara soal banjir di kota Surabaya sudah seberapa optimalkah Pak Ahmad?
kalau kami melihat banjir ini kan tidak bisa bicara parsial juga, Mbak, karena memang sama dengan tadi destinasi wisata yang harus lintas dinas juga ini kan. Sama juga dengan banjir, ini kan memang menjadi tugas PR kita bersama, tetapi kalau saya melihat di musim penghujan yang kemarin ini kan sudah agak lebih baik, Mbak, ya. Misalnya kalau bisa ngasih nilai itu sudah 70, karena memang drainase itu tidak semudah yang kita bayangkan bersama. Sebenarnya drainase itu harus nyambung mulai dari hulu ke hilir, pembangunannya itu nyambung ya gitu. Yang jadi masalah kita di tahun-tahun sebelumnya, pembangunan drainase itu pokoknya tempat saya banjir itu pokoknya dikurno, harus ditinggikan. Akhirnya mengganggu yang dari saluran atas ke bawah ini, keganggu juga. Akhirnya kita di Kota Surabaya, kalau Mbak tinggal di Surabaya tentunya tahu saling tinggi-tinggian jalan itu terjadi benar. Jadi mereka hanya berfokusnya itu pada satu titik yang sedang bermasalah begitu ya, tidak secara keseluruhan. Padahal kalau untuk mengatasi banjir itu harus secara menyeluruh begitu ya, Pak ya. Dan itu egonya masyarakat kita. Yang penting gang saya nggak banjir, gang yang lain banjir boleh ya gitu. Baik, sebenarnya kalau dari legislatif sendiri cukup besarkah anggaran yang sudah dipersiapkan untuk bisa mengatasi banjir di Kota Surabaya, Pak Ahmad? Ya, sebenarnya sangat besar sekali karena ini kan memang pembangunan fisik itu kan memang sangat besar, Mbak. Kalau nggak salah ini di 2025 ini kan ada sekitar 800 miliar itu kan yang masuk ke situ. Kalau nggak salah ya, kemarin saya pintas baca itu seperti itu. Pembenahan gorong-gorong itu termasuk upaya menuju itu ya, Pak? Iya, termasuk, Mbak. Jadi kita itu nggak pernah sebenarnya banjir ini kan rentetannya panjang, Mbak, juga. Ketika yang tadi saya sampaikan, ketika jalan ini akhirnya dinaikkan, kita nggak merasa bahwa semua rumah di sekitar gang itu akhirnya akan menjadi lebih rendah. Dan dia akan menjadi beban ekonomi keluarga tersebut. Akhirnya dia ikut ditinggikan juga. Ya kalau punya dana, kalau nggak punya di lapangan memang sering kami temui bahwasanya rumahnya lebih rendah dari jalannya. Nah ini kan juga PR yang memang harus diselesaikan gitu. Oke, baik. Tapi secara statistik untuk banjir di Kota Surabaya dari tahun ke tahun itu sudah cukup perubahannya signifikankah, Pak Ahmad? Anda melihat? Iya, saya tadi lupa nyambung ya. Kalau di tahun kemarin itu kan saya kasih nilai 70 itu kan karena tahun ini, Pak? Karena memang banjir di Kota Surabaya itu genangan ya, di Kota Surabaya itu paling lama hitungannya sampai 6, nggak sampai lebih dari 6 jam itu sudah surut. Ini kan sudah prestasi dan juga maksud saya harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan gitu kan. Kalau bisa nggak pakai nunggu, tapi nggak mungkin lah, karena memang kan aliran sungai itu kan butuh waktu perjalanan menuju badan sungai itu kan butuh perjalanan. Kawasan mana yang masih menjadi perhatian kalau untuk mengatasi banjir, Pak Ahmad? Barat? Timur? Sebenarnya sudah pada titik level atau barat memang iya, karena memang di sana itu banyak bangunan juga utara juga kalau bicara itu. Tapi hari ini sudah tersambung, hampir sudah terkoneksi juga, Mbak. Sudah 60% lah sudah saling terkoneksi antara saluran primer, sekunder, tersier. Itu kan itu yang jadi masalah itu. Kalau nggak terkoneksi akhirnya ya buntu, gitu, nggak nyambung. Akhirnya nggak bisa jalan sampai tuntas ke sungai besarnya. Gitu. Di Komisi C apa sih, Pak, yang tengah diperjuangkan kalau bicara soal banjir? Ini adakah sesuatu yang baru yang menjadi harapan baik bagi masyarakat Kota Surabaya berkaitan dengan banjir itu, Pak? Ya, kami kemarin itu sempat mendorong, masih berproses juga pansus penanggulangan banjir. Ini kebetulan saya juga di wakil ketua di pansus banjir. Pansus tadi, Apa yang akan poin-poin apa saja yang nantinya akan menjadi fokus dalam pansus itu, Pak? Ya, jadi pertama memang kita harus bagaimana mengelola anggaran itu, Mbak. Kalau bicara anggaran itu kan nggak akan selesai juga gitu kan. Karena memang dibutuhkan, Surabaya ini masih butuh sekitar kalau nggak salah 40 rumah pompa. Nah, untuk mempercepat aliran air itu tadi dari saluran sekunder ke saluran primer kan gitu. Tetapi kan nggak mungkin juga itu akan selesai karena itu biayanya sangat tinggi. Satu rumah pompa itu kalau yang kecil itu bisa sampai 15 miliar sampai 20 miliar ya, itu kan butuh biaya yang sangat besar sekali, belum lagi penanganan banjir yang lain. Nah, ini kan
yang harus efektif di situ. Terus yang kedua memang untuk penanganan normalisasi sungai, selokan, gorong-gorong. Nah, ini kan harapan kita sesuai dengan visi misi Pak Wali itu kan Surabaya yang humanis, modern, kota dunia yang seperti itu ya kan. Harapannya itu pembersihan di gorong-gorong itu sudah menggunakan alat-alat yang sudah modern. Karena kan hari ini kita kalau ngomong humanis ya masih kurang ya kan. Masih masuk ke dalam sungai, masih ngambil, belum lagi kan resiko di dalam gorong-gorong apalagi yang agak besar itu kan juga menurut saya masih belum manusiawi kan, belum humanis gitu Mbak. Berarti butuh adanya sentuhan teknologi begitu ya? Iya, alat-alat yang jauh lebih modern untuk bisa menjangkau itu semua. Bapak bicara soal rumah pompa begitu kan, maintenance untuk rumah pompa yang sudah ada Pak, semaksimal apa Anda melihat merawat fungsi dari rumah pompa itu sendiri, Pak Ahmad? Oke, memang hari ini kenapa kemarin saya bilang banjir ini masih nggak sampai di angka 6 jam genangannya itu sudah surut. Karena itu juga tidak lepas dari peran rumah pompa. Jadi rumah pompa itu sebelum hujan tiba itu kan sudah alatnya itu harus dipersiapkan, mulai dari sampah-sampah yang akan masuk ke sana itu kan juga menghambat juga Mbak. Nah, itu maintenance-nya gimana? Kadang-kadang itu kan menjadi perhatian, termasuk juga tadi normalisasi itu ya Pak ya. Sudah cukupkah kita memberikan perhatian untuk itu Pak? Sudah Mbak, kebetulan kami memastikan itu semua memastikan setiap akan musim hujan kita akan berkoordinasi dengan DSDABM selaku pengampu istilahnya pawangnya banjir. Jadi kalau ada yang bilang banyak yang rusak itu tidak akan terjadi, tidak akan ditemui di kota Surabaya, Pak Ahmad. Rumah pompa. Rumah pompa. Itu harusnya sudah ada plan A, plan B, plan C-nya. Ya, misalnya baterainya tiba-tiba habis ya harus ada cadangan. Yang nggak sampai hari-harian gitu loh Mbak. Ya itu tadi meminimalkan durasi genangan di kota Surabaya. Nanti kita akan coba lanjut kembali, kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Panennya hanya sekali. Jadilah saksi langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap Senin hingga Jumat dan Jendela Istana akhir pekan. Setiap Sabtu hingga Minggu pukul 8:30 malam. Hanya di Garuda TV. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Ambil kesempatan untuk memaksimalkannya apa enggak tuh? Tunjukkan buktinya. Bahas semua isu hangat bersama ahli dan pakar terpercaya. Pelapornya saudara Jokowi. Anda diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Indonesia Kita. Setiap hari pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Wakil Inggris Aston Villa juga akan menjamu jawara. Pengabdian Trent Alexander. Garuda Sport 8 setiap hari pukul 7 pagi, 3 sore dan 11 malam hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia. Dalam Harmoni Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Demi beberapa ekor kucing seolah anak rela menembus banjir yang penuh resiko. Seorang anak yang memberi kejutan kepada ayahnya berupa sebuah gitar baru. Saksikan kisah penuh makna di Orang Baik setiap hari pukul 5 pagi dan setengah 2 siang. Hanya di Garuda TV. Temukan
Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Luar biasa. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan Rally Dakar Special Edisi. informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Ajang mengasah kemampuan pembalap. Otomotime. Setiap hari Sabtu, pukul 3 sore, hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Program kunci dari Pak Prabowo adalah membangun SMA unggul. Tempat di mana ide Kami Salisade memiliki punya program arti unggulan, penting. kami beri nama Transkiara H. Orang penting setiap Jumat pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Kadang beberapa masukan yang sempat muncul begitu Pak Ahmad. Kenapa sih tidak melibatkan peran serta masyarakat? Terus juga mungkin CSR dari beberapa perusahaan yang ada di Kota Surabaya untuk bisa menanggulangi masalah banjir itu sendiri. Yaitu tadi, kalau kita hanya mengandalkan pemerintah, itu artinya banyak keterbatasan di sana, walaupun mungkin sudah cukup maksimal upaya yang dilakukan. Tapi itu tadi, bicara soal menormalisasi sungai saja begitu ya. Antriannya itu sangat luar biasa yang akhirnya mungkin sampai bertemu di musim penghujan pun masih belum sempat dilakukan secara merata begitu kan. Seperti apa Pak melibatkan peran serta masyarakat dan juga mungkin para pengusaha CSR di Kota Surabaya, Pak Ahmad? Iya, jadi memang kalau peran serta itu saya lebih sebenarnya kalau misalnya dari pemerintah itu mungkin sudah sudah maksimal ya kalau dari segi itu ya. Cuman maksud saya di sektor masyarakat ini kan hari ini kalau akhir-akhir ini kita lihat di Surabaya itu kadang-kadang yang menjadi kekhawatiran saya itu kan terkait potensi pembuangan sampah liar. Oke. Sampah liar. Kesadaran masyarakat berarti yang perlu ditumbuhkan begitu ya Pak ya? Iya, karena memang tumpukan-tumpukan di beberapa titik itu kadang-kadang masyarakat itu nggak mau membuang pada tempatnya di titik yang rumah kosong atau apa itu kan ditaruh situ gitu kan. Nah, khawatir saya ini kan masih musim kemarau. Tetapi kalau itu nanti sudah musim hujan, otomatis itu kan sampah tersebut akan lari semua masuk ke gorong-gorong dan semuanya akan menyumbat ya. Nah, ini kan yang perlu kita antisipasi dan kita pikirkan bersama sebelum masuk musim penghujan. Karena memang walaupun kalau tahun kemarin kayaknya nggak sebanyak ini ya pembuangan sampah liar ini ya. Itu pun sudah kadang-kadang ditakutkan di rumah pompa tadi itu mengganggu dan bisa merusak rumah pompa. Teknikal mesinnya itu kan bisa nanti rusak karena ketika kemasukan sampah itu kan nggak tahu kita isinya apa kan plastik itu kan bahaya juga untuk mesinnya bisa nyangkut dan sebagainya. Masih banyak temuan-temuan oknum yang membuang sampah liar itu tadi di Kota Surabaya Pak, di sungai khususnya berarti ya? Enggak, kadang-kadang nggak hanya di sungai iya memang sebagian ada yang di sungai. Kami sempat kemarin melihat dari beberapa akun Instagramnya dinas terkait ada yang masih di sungai. Tetapi kalau yang saya khawatirkan yang banyak itu di beberapa titik rumah kosong, karena di jalan-jalan ini ditaruh di pinggir jalan akhirnya numpuk gitu loh. Nah, takutnya seperti itu. Padahal untuk normalisasi sungai saja, gorong-gorong saja kita itu butuh effort yang juga menurut saya ini effort yang sangat besar sekali. Karena apa? Karena pembangunan infrastruktur tadi kan biayanya sangat tinggi, Mbak. Ketika gorong-gorong ini dibangun, otomatis harapannya kan pasti volume air di situ kan akan tertampung semua. Tetapi kalau tidak dinormalisasi dan tidak diambil, akhirnya kan kena lumpur dan sebagainya. Akhirnya muatan volumenya ini berkurang gitu, nggak bisa maksimal. Nah ini kenapa tadi saya mendorong ada alat modern yang untuk mempercepat itu karena agar di gorong-gorong tersebut fungsinya tampungan ini bisa benar-benar maksimal gitu loh. Bicara soal sampah, saya jadi sampai agak-agak speechless. Memang kadang membangun sebuah kota menjadi menuju sebuah kota yang besar dan juga modern itu butuh dibarengi dengan pembangunan SDM-nya juga ya Pak ya. Iya, Mbak.
Gimana nih Pak kalau bicara soal itu berarti macam edukasi, sosialisasi itu akan agar bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat itu juga penting dan perlu untuk dilakukan ya Pak ya? Iya memang sangat perlu sekali Mbak karena memang yang saya khawatirkan ini kan memang bukan warga asli Surabaya yang membuang sampah di situ. Karena kalau misalnya warga asli Surabaya ini kan ini masih dugaan ya. Karena kalau memang warga asli Surabaya itu kan pasti di tiap-tiap RT dan sebagainya itu kan ada iuran sampah dan sebagainya ini. Yang saya khawatirkan kan seperti itu. Kalau saya rasa sih semua berarti butuh kerjasama dengan lintas ini berarti ya Pak ya untuk bisa mengurai permasalahan sampah ini juga. Iya, menurut saya sih di titik-titik yang sering dibuang sampah itu mungkin satu koordinasi dengan tingkat mulai sampai kelurahan, kecamatan juga dilibatkan RT RW. Jadi titik-titik mana misalnya di RWA ini titiknya di mana yang sering ini. Nah, itu kan nanti bisa dibantu minimal pertama itu untuk dikasih petugas di situ di jam-jam yang biasanya sering orang buang di situ atau misalnya ada CCTV atau betul. Kita kan sudah punya banyak CCTV sebenarnya ya, begitu ya. CCTV ya di situ jam-jam berapa lah kalau bisa minimal orang mau buang ketika ada yang jaga ini kan sampai sehari dia bawa sampah mau buang nggak jadi mau dibuang kemana kan bingung kan 2 hari bingung sampai seminggu lah paling nggak akhirnya kan berkurang juga gitu. Berarti saya coba mengarah begitu ya. Kalau untuk hunian-hunian yang sudah terdata, itu pasti kan sudah terkoneksi juga, ada yang ngambil dan sebagainya. Berarti ini ada kaitannya dengan tempat tinggal yang secara perizinan juga masih butuh penataan begitukah sebenarnya Pak Ahmad? Ya ini masih dugaan Mbak ya, maksudnya enggak mungkin bisa jadi juga masyarakat yang nggak mau bayar sampah mungkin lebih takutnya juga ada yang semacam itu kan gitu. Ngapain saya bayar iuran sampah kalau saya bisa buang sendiri? Ya bisa terjadi seperti itu juga. Gitu. Di Komisi C apa sih Pak yang tengah fokus menjadi perhatian Komisi C untuk sekarang ini? Banjir tadi? Ya banjir karena ini kan saling terintegrasi Mbak antara banjir dan sampah ini nggak bisa lepas. Kalau ditanya mana dulu yang harus diselesaikan dua-duanya berarti ya Pak ya? Dua-duanya. Ketika salurannya bagus tapi sampahnya akan menyumbat ya nggak lancar juga. Itu nggak ada sampah tapi gorong-gorongnya nggak terkoneksi. Ya nggak mungkin reda juga. Berarti apa yang tengah diperjuangkan? Artinya Komisi C benar-benar mendorong yaitu tadi kesadaran masyarakat dan juga secara legalitas aturan yang mengikat itu ya Pak ya? Terus untuk pengembang juga misalnya ini kan memang harus rekom drainasenya benar-benar dipikirkan Mbak. Misalnya perumahan-perumahan baru. Terus hotel, apartemen ini kan memang harus ada tampungan-tampungan airnya. Ya masuk ke tampungan air juga kami juga memberi masukan di kasus banjir ini bahwasanya memang kalau rumah pompa ini biayanya besar, alangkah baiknya kita butuh kolam tampung itu di beberapa titik, misalnya titik-titik yang terjadi rob Mbak. Kenapa Surabaya ini unik Mbak? Dia itu dilewati 2 sungai besar, satu di Bengawan Solo, satunya di Brantas. Kalau ini tidak dikelola dengan baik, ya ini akan dampak yang muncul? Iya, banjir yang muncul, itu tadi ya? Itu tadi, dan luar biasa ketika itu berbarengan, terus hujan, terus tambah rob, ya bisa dibayangkan seperti apa kan gitu. Jadi itu yang harus dipikirkan bersama-sama. Kita pikirnya ada semacam kolam tampung di situ, nanti ketika hujan ini kan air kan mengalir gini Mbak, nunggu badan sungai ini kan habis. Kadang-kadang nunggu antri kan di situ kan. Nah, sembari menunggu antri itu kami juga mengusulkan beberapa perusahaan ataupun perumahan ataupun di jalan-jalan raya ini yang di taman-taman tengah itu dikasih kolam tampung, Mbak. Kolam tampung air itu di situ. Jadi nanti misalnya sudah hujan reda, besok bisa dikeluarkan airnya. Jadi kan nggak numpuk di jalan, tapi numpuknya di kolam tampung. Kita ini sudah punya sebuah peta besarkah Pak sebenarnya untuk bisa mengantisipasi banjir dan juga persoalan sampah tadi? Akan seperti apa kota Surabaya ini sebenarnya? Kalau banjir kemarin sudah Mbak, dari beberapa kecamatan itu kan sudah kita panggil semua titik-titiknya di mana, tetapi kembali lagi kendalanya itu kan pasti di anggaran. Tapi kita bagaimana meramu permasalahan itu tadi agar anggarannya nggak terlalu masih bisa, tetapi tidak menjadi banjir gitu Mbak. Kita ramu sedemikian rupa agar ya udah kalau misalnya rumah pompa biayanya sampai berapa triliun kalau itu sampai ini kita ambil aja
kolam tampung ini kan nggak sampai harganya kan paling 50 juta per titik. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk misalnya kalau di tengah taman itu untuk nyiram taman dan lain sebagainya. Masih bisa difungsikan. Dan ketika musim kemarau juga ini kan ini juga sebagai muka air tanah itu juga terjaga ini kan untuk air minum masyarakat Kota Surabaya itu nggak ngambil dari sungai terus. Gitu. Betul. Sebenarnya memastikan ketika aturannya sudah ada begitu ya, memastikan pihak pengembang tadi, terus juga mungkin yang pengelola apartemen dan sebagainya, ketika mereka membangun di Kota Surabaya sesuai dengan aturan yang ada itu bagaimana Pak? Kadang kita ini aturannya sudah ada, tapi tidak mampu mengkondisikan itu semua untuk sesuai dengan taat aturan. Pak Ahmad, bagaimana upaya yang akan dilakukan? Ya, ini kan harus butuh ketegasan dari semua pihak gitu, Mbak. Penegak begitu ya. Penegakan perda ini kan harus kita lakukan. Mungkin kami nanti juga akan lebih sering sidak lapangan juga untuk memastikan itu. Karena memang kalau kita bayangin kalau misalnya satu bangunan vertikal itu tidak ada kolam tampungnya, otomatis kan dia sudah buang berapa luasan untuk daya serap air ke tanah ini kan sudah hilang. Nah, sebagai gantinya yaitu tadi ada rekom drainase yang memastikan ada kolam tampung air di situ. Baik, nanti kita akan coba lanjut kembali dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa untuk program Rembuk Surabaya, Surabayaku, Surabayamu, Surabaya kita semua. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Penantian 13 tahun Harry Kane usai sudah. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush. Setiap hari Minggu, pukul 1 siang, hanya di Garuda TV. Alam yang mempesona. Budaya yang mengakar. Dan sejarah yang menawan. Setiap sudutnya selalu punya cerita yang akan diceritakan. Perjalanan keindahan dari negeri yang luar biasa. Jelajah Nusantara. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Garuda TV. Menyajikan kabar terbaru dari dunia hiburan tanpa batas. Bongkar semua fakta menarik di balik gosip paling panas dan terupdate. Allah, aku udah bagus. Saya dan keluarga. Dibahas secara mendalam dan akurat. Gosip panas selebriti setiap hari pukul 9:30 pagi hanya di Garuda TV. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Koperasi milik desa. Nah, kami mengusulkan kepada Menteri Desa bahwa ketahanan pangan merupakan program khusus dari Pak Prabowo. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Petani di seluruh kabupaten, di seluruh Indonesia kita monitor satu-satu. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Aturan kemungkinan dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari pukul 5 sore, hanya di Garuda TV. Dinamika ekonomi terkini menyajikan analisa strategis. Semua tak lagi abstrak. Kami rangkum dalam Laporan 8 Ekonomi. Terkait batas minimal luas rumah subsidi, PT Kereta Api Indonesia menyediakan pelayanan Suite Class Compartment. Setiap hari Senin, pukul 10 pagi dan setengah 5 sore, hanya di Garuda TV. Menelusuri jejak cerita legenda dan sejarah, mengungkap fakta di balik mitos dan fenomena aneh di luar nalar manusia. Insiden berdarah pembunuhan para jenderal yang membuat ciut nyali.
Saksikan Misteri Hidup setiap Kamis pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Bagaimana? Semakin bangga sebagai warga kota Surabaya? Atau justru Anda memiliki beberapa catatan yang itu tentunya harus segera mulai membuat kita bergandengan tangan? Karena dari awal tadi kita sudah menyampaikan begitu ya, pemerintah tidak akan mungkin bisa berdiri sendiri begitu ya. Butuh support banyak pihak. Salah satunya juga dengan Anda, kita warga kota Surabaya. Pak Ahmad, monggo, karena ini adalah segmen yang terakhir, mungkin kita akan sedikit mengulas dari awal begitu ya. Apa mungkin yang menjadi poin-poin penting dari tema kita di hari ini? Monggo dipersilakan Pak Ahmad. Ya, terkait dengan masalah objek wisata ini kan memang perlu infrastruktur yang memang perlu dipersiapkan dari awal. Baik. Agar nantinya tidak menjadi gejolak di masyarakat ketika ada perubahan infrastruktur atau penambahan infrastruktur yang nantinya berdampak pada masyarakat. Yeah. Ataupun ketika itu memang diperlukan, ya harapannya pemerintah kota dapat melakukan win-win solution. Misalnya ketika Taman Harmoni ini tadi butuh pelebaran jalan dan sebagainya. Nah ini kan pemerintah kota harus bijak dalam menerapkan aturan untuk pelebaran jalan ini tadi. Oke. Terus integrasi lintas dinas saya rasa juga sangat dibutuhkan karena tidak bisa satu pembangunan ini berdiri sendiri, harus lintas sektor, ini harus saling bertautan dan saling berkaitan gitu. Betul. Jadi kalau misalnya membahas satu objek wisata ini harus beberapa sektor ini harus saling dilibatkan. Misalnya jalan tunjungan, ketika hari ini sudah ditertibkan parkirnya, ada kantong-kantong parkir, mungkin ada beberapa keluhan dari pemilik tenan-tenan itu bahwasanya pendapatannya marginnya turun. Nah ini Disub Porapar harus mengantisipasi itu, tanggap seperti jangan sampai menjadi permasalahan baru lagi. Misalnya dengan mengadakan beberapa event, terus musik di situ yang bisa menarik masyarakat untuk datang yang di hari-hari yang memang dirasa sepi, misalnya hari-hari kerja gitu. Oke, baik. Terima kasih sekali, termasuk juga untuk urusan banjir dan juga sampah tadi ya, begitu ya. Mbak. Tentunya ada banyak hal yang bisa menjadi perhatian kita begitu ya Pak Ahmad ya. Iya. Jadi terkait dengan kalau dengan banjir memang butuh kerjasama dengan semua pihak. Banjir ini tidak bisa lepas dari, kalau banjir ini pengampunya DSDBN. Tetapi kalau sampah pengampunya Dinas Lingkungan Hidup. Nah ini harus saling berkoordinasi terus. Sampah kaitannya kalau saya merasa itu bisa dengan sampai tingkat kelurahan, sampai RW. Nah itu menentukan titik-titik mana orang-orang buang sampah liar ini sembarangan di mana, agar nanti ketika memasuki musim hujan deras, sampahnya nggak masuk ke selokan dan gorong-gorongnya. Ini akan merugikan Dinas DSDBM, masih akan kesulitan menangani banjir. Kalau banjir yang susah, warga juga begitu kan ya. Terima kasih Pak Ahmad untuk apa yang sudah disampaikan. Selamat kembali bekerja. Dan ini tentunya kita sebagai warga kota Surabaya menantikan begitu ya, banyak hal baru, banyak hal baik yang bisa terjadi di kota kita. Sama seperti ketika kita bicara soal tempat-tempat wisata. Kita sangat berharap gitu ya, ketika kita butuh sesuatu yang berbeda, kita butuh sedikit suasana berlibur, itu kita tidak perlu jauh-jauh, semua sudah tersedia di kota Surabaya. Semoga next kita akan bisa menjadikan kota kita ini makin luar biasa. Dan tentunya terima kasih sudah membersamai kami untuk program yang sangat spesial di hari ini. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Eli, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Tidak hanya banyak kebudayaan Betawi yang disajikan. Polisi menyita sepeda motor atau patroli cyber menemukan. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini.
Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Interogasi kepada pelaku. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62. Setiap hari pukul setengah 12 siang dan pukul setengah 6 sore hanya di Garuda TV. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Ambil kesempatan untuk memaksimalkannya apa enggak tuh? Tunjukkan buktinya. Bahas semua isu hangat bersama ahli dan pakar terpercaya. Pelapornya saudara Jokowi. Anda teriak. Oke, diam, tenang dulu di sini. Indonesia Kita. Setiap hari pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Di seluruh kabupaten, di seluruh Indonesia kita monitor satu-satu. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Aturan kemungkinan Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari pukul 5 sore hanya di Garuda TV.